Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, orang bilang tanah kita tanah surga. Salah satunya adalah Sulawesi yang artinya Pulau Besi. Tanah Sulawesi yang kaya akan mineral kini menjadi perhatian di tengah pergeseran energi fosil ke baterai listrik. Berbagai kandungan mineral yang ada di dalam perut Sulawesi hingga ujung timur Indonesia berpotensi menjadi sumber energi baru bagi dunia. Di tengah resesi ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi baru harus segera dibangun. Perekonomian Indonesia Timur dengan segala kekayaan sumber daya alamnya harus mampu diolah menjadi sumber kemakmuran bangsa. Itulah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini bersama saya Kania Sutisnawinata. Inilah Economic Challenges Berkah Ekonomi Sulawesi. Ya pemirsa, langsung saja saya akan perkenalkan narasumber istimewa yang sudah hadir bersama saya dalam kesempatan kali ini di Economic Challenges. Saya akan sapa narasumber yang bergabung dari luar studio terlebih dahulu. Sudah bergabung Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Septian Haryo Seto. Selamat malam Pak Septian. Selamat malam Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian di sini juga hadir Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selamat malam Pak Gub. Pak Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung dan juga Ketua Apindo Sulawesi Selatan Pak Latun Reng. Pak Latu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Kania. Assalamualaikum para pemirsa yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini, kita simak informasi pengantar terlebih dahulu. Di tengah resesi ekonomi, pabrikan mobil listrik dunia justru berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam memenangkan inovasi mobil listrik. Pasalnya, hanya dalam 2 dekade diproyeksi mobil listrik akan segera menggeser dominasi mobil bertenaga fosil. Besarnya ceruk pasar inilah yang membuat persaingan pabrikan mobil listrik kian sengit. Persaingan ini bahkan telah mengarah kepada perebutan pasokan komponen utama baterai mobil listrik, salah satunya nikel. Indonesia diuntungkan di tengah pergeseran penggunaan energi ini karena menjadi salah satu produsen nikel terbesar dunia. Bahkan Tesla, Hyundai, LG Chem disebut-sebut akan berinvestasi untuk membangun industri baterai di tanah air. Tak mau kalah, pemerintah juga berencana membuat konsorsium industri baterai untuk menyambut era mobil listrik. Sulawesi dan wilayah timur Indonesia merupakan tanah surga bagi mineral tambang. Namun keterbatasan infrastruktur serta kapasitas industri hilir di wilayah timur Indonesia selama ini menghambat majunya sektor mineral dan turunannya. Hal ini membuat Indonesia selama bertahun-tahun hanya menjadi pemasok komoditas mentah dalam rantai pasok global. Di tengah perubahan zaman, kini pemerintah dituntut untuk bergerak cepat mengambil peluang besar di hadapan mata. Apabila dikelola dengan benar, bukan tidak mungkin era Bonanza 2.0 akan segera terbit dari timur Indonesia. Ya, pemirsa, demikian tadi kita baru saja simak bersama-sama informasi pengantarnya. Era mobil listrik sudah tiba, ada peluang besar yang sekarang dihadapi oleh Indonesia. Saya ingin ke Pak Septian terlebih dahulu untuk memastikan sejumlah kepastian investasi yang kami sudah dengar akan masuk ke Indonesia. Salah satu diantaranya misalnya Tesla, begitu yang dikatakan berminat untuk investasi di Indonesia. Seperti sejauh apa sebenarnya komitmen dari Tesla untuk berinvestasi di sini, Pak Septian? Ya, terima kasih Mbak Kania.
Mungkin pertama-tama saya ingin minta maaf dulu Mbak, karena untuk Tesla ini memang pembicaraannya masih belum bisa semuanya didisclose kepada publik. Tapi memang ini sudah ada pembicaraan dengan kami ya terkait dengan hal tersebut. Namun sebenarnya yang menarik bukan hanya dari Tesla Mbak Kania, tapi kalau saya lihat yang sudah menyatakan komitmennya secara tertulis itu yaitu CATL dan LG Chemical ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, CATL ini adalah perusahaan lithium baterai terbesar di dunia, Mbak. Mereka menguasai kira-kira 25% pangsa pasar lithium baterai dunia dengan kliennya, salah satunya juga Tesla. Lalu yang kedua juga LG Chemical. LG Chemical ini juga sangat besar di dunia. Mungkin kalau kita bilang dari segi kemajuan teknologi dalam hal pengembangan lithium baterai, kedua perusahaan ini adalah salah satu yang paling advance di dunia. Jadi dan LG Chemical ini juga mensuplai baterai untuk Tesla. Nah, saya pikir ini yang saya lihat justru jauh lebih menarik ya Mbak, karena buat mereka lebih menarik karena memang nikel, sudah ada kepastian begitu ya Pak Septian. yang merupakan komponen utama dalam lithium baterai itu menentukan sebenarnya energy density di dalam lithium baterai ini. Jadi semakin banyak nikel yang mereka bisa masukkan, maka kemampuan lithium baterai untuk menyimpan energinya lebih besar. Jadi kalau misalnya untuk dipakai mobil listrik, maka ini jaraknya bisa dipakai semakin jauh Mbak Kania sebelum dia harus di-recharge lagi. Jadi mereka tertarik berinvestasi di sini juga karena ada pasokan nikel di sini begitu ya Pak ya? Iya, itu jelas sekali Mbak. Nilai investasinya kurang lebih berapa Pak? Mungkin bisa didetilkan? Iya, kalau Tesla dengan, bukan Tesla, kalau LG Chemical dengan CATL kemarin yang sudah didiskusikan dengan Antam itu kira-kira potensinya masing-masing ada 10 miliar dolar Pak. 10 miliar dolar yang artinya mereka akan membangun pabrik perakitannya di sini begitu ya Pak ya? Ya, jadi itu end to end Mbak. Jadi kalau kita lihat mata rantai dari lithium baterai ini kan sebenarnya dari biji nikel nanti diekstrak nikelnya, terus kemudian nanti ada prekursor, kemudian menjadi katoda, menjadi baterai sel, menjadi baterai pack. Nah, barulah ini jadi lithium baterai. Dan memang kita juga dorong untuk pengembangan mobil listriknya Mbak, karena mereka juga menyatakan bahwa mereka juga akan mengajak klien-klien mereka Mbak yang merupakan produsen mobil listrik juga untuk berinvestasi di Indonesia. Dan ini kita juga sudah ada beberapa pembicaraan ya dengan pabrikan-pabrikan mobil listrik ini. Mungkin yang salah satunya yang sudah confirm itu Hyundai dari Korea Selatan. Hyundai, baik. Ini end to end berarti ya, nanti arahnya akan seperti itu. Saya ingin ke Pak Gub kalau begitu, di mana Pak Gub tentunya tahu bahwa pasukan nikel sekarang terbesar adanya di Sulawesi begitu ya Pak. Kalau melihat ini kan sekarang minat dari investasi atau dari minat investor asing ini sudah banyak sekali melirik ke Indonesia. Apa sebenarnya yang sudah disiapkan Pak, terutama di daerahnya Bapak untuk mewujudkan Indonesia sebagai pemain dalam supply chain global, terutama kalau kita bicara mengenai kendaraan listrik dan lain sebagainya? Ya, saya kira pertama kita tidak bisa pungkiri ya bahwa pandemi COVID ini telah memberikan dampak besar tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap perekonomian dunia, nasional, bahkan Sulawesi Selatan pun ikut berdampak ya. Saya yakin dan percaya bahwa kondisi ini tidak mudah ya. Berbagai rencana-rencana investasi saya kira ini akan sangat berpengaruh. Sehingga kami di Sulawesi Selatan terus tentu mendorong ya berbagai kebijakan-kebijakan yang memberikan rangsangan ya kepada seluruh calon-calon investor yang akan masuk. Nah, satu kesyukuran kita bahwa di Sulawesi Selatan ini kalau kita bicara smelter, kita masih punya opportunity untuk menambah kapasitas. Ya, karena saat ini kita masih surplus daya listrik kurang lebih 500 megawatt. Dan masih banyak yang antri untuk membangun. Juga yang kedua, satu kesyukuran kita juga karena smelter ini kan juga dari sisi dampak lingkungan pasti ada ya. Sehingga kita berharap
seluruh power plant yang ada di Sulawesi Selatan itu harapan kita semuanya adalah energi terbarukan. Ya. Dan kalau kita lihat komposisi sekarang, Sulsel itu termasuk tertinggi energi terbarukan dari seluruh Indonesia. Ya, jadi kesiapan kita itu. Yang kedua, regulasi soal perizinan, ya, ini semua betul-betul kita reformasi. Karena memang arahan Bapak Presiden, jadikan daerah sebagai daerah yang ramah investasi. Ya, saya kira insya Allah Sulawesi Selatan siap menyambut. Dan sebelum pandemi sebenarnya kita sudah ada beberapa, termasuk kawasan Berikat Nusantara itu menggandeng salah satu perusahaan dari Taiwan akan membangun kawasan industri tersendiri. Jadi itu betul-betul mereka akan menguasai satu hamparan lahan, dan yang ada di dalam itu rencana grup-grup perusahaan mereka. Ya. Dan yang kedua, smelter yang ada di Kabupaten Bantaeng ini juga terus berbenah, ya, kurang lebih 3.000 hektar lahan yang sudah disiapin, dan sebagian ada 2 smelter yang ada di sana, tapi 1 belum beroperasi karena memang zaman saya ya cukup mengkhawatirkan kalau itu diberi izin, karena tadinya rencana elektrik furnace, ternyata setelah selesai mereka akan mengoperasikan blast furnace. Nah, blast furnace ini dari sisi lingkungan itu cukup mengganggu, apalagi masyarakat sekitar. Tapi masih bisa dijalankan ke depannya? Iya, jadi itu masih, dan ini sekarang yang antri udah banyak, ya. Dan proses pembebasan lahan juga sudah mereka tetap lakukan. Dan saya mengapresiasi pemerintah Kabupaten Bantaeng yang terus betul-betul memberikan kemudahan kepada seluruh investor. Yang paling penting itu ya, menciptakan iklim investasi yang ramah bagi investor gitu ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Sebelum saya lanjutkan, nanti saya akan tanya ke Pak Latu bagaimana dunia usaha menyambut begitu ya minat dari investor besar, terutama dalam pengembangan industri baterai misalnya. Itu nanti mungkin saya minta tanggapannya. Tapi kita jeda terlebih dahulu dan perbincangan ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Latu. Pak Latu, mungkin untuk menanggapi apa yang tadi sudah kita diskusikan, ada peluang yang besar sekali begitu, terutama di daerah Sulawesi Selatan. Ada potensi alam yang sekarang ini menjadi menjadi perhatian dunia begitu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, bagaimana kemudian pengusaha ini sekarang mengambil peluang yang ada saat ini? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Yang pertama mungkin saya ingin sampaikan bahkannya ya bahwa ya Indonesia ini masa depan ada di timur. Ada di timur. Ada di timur. Karena judul ini juga mengatakan berkah. Ya. Kenapa saya katakan ada di timur? Karena potensi alam yang begitu besar. Ya, kami tentu yang ada di timur butuhkan teknologi yang sangat besar pula. Sehingga apa yang ada di perut bumi ini betul-betul kita bisa olah untuk kemaslahatan rakyat kita. Ya, penduduk kita di timur ini kurang lebih 30 jutaan. Kalau dibanding Jawa ya 60% dari populasi yang ada. Nah, kita melihat di sini persoalan besarnya adalah bagaimana mengolah. Nah, untuk mengolah ini ada 2 hal. Pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap keberadaan investasi. Contoh kecil, Pak Gubernur dulu jadi bupati, bisa berpikir sampai hari ini bahwa memberikan izin dan kemudahan pengusaha itu penting. Terbukti sekarang, ya, smelter yang ada di sana bisa bertahan
Bahkan sekarang Pak Gubernur katakan dia tambah 2 dan 3 tungku lagi. Berarti prospek ke depan ini sangat cerah. Nah, olehnya itu hari ini dengan berbagai suatu dinamika ekonomi yang begitu besar, peluang yang begitu besar, Apindo Sulawesi Selatan sangat merespon positif. Karena kami di Apindo Sulawesi Selatan tentu kemampuan kompetensi kami tidak mencukupi, sehingga butuh partnership. Nah, harapan kedua kami minta nanti adalah ada investor yang akan masuk begitu misalnya, ada atau seperti apa yang dibutuhkan oleh pengusaha saat ini? Betul, ada keterlibatan dunia usaha, dan saya yakin Pak Gubernur sudah memikirkan hal tersebut. Bahwa ketika investor datang tentu ada kerjasama, ada kebersamaan dalam mengelola ini. Karena mereka juga tidak mampu mengelola secara keseluruhan. Jadi bagian-bagian yang terkecil yang kami mampu dan memiliki kemampuan ke arah sana itu bisa kita angkat. Saya ingin ke Pak Gup lagi. Jadi prospeknya itu akan seperti apa Pak untuk pengembangan industri baterai terutama begitu yang ada dalam planning Pemda sekarang ini seperti apa? Ya, secara berlahan sebenarnya telah kami mengerahkan kebijakan ya yang tentu sangat penting sekali adalah bagaimana kita membangun kolaborasi, membangun sinergi ya baik dengan pemerintah, pengusaha, kampus ya. Ini tentu dalam rangka penyiapan tenaga-tenaga skill. Ya. Seperti apa yang saya lakukan di Kabupaten Bantaeng. Sebelum smelter itu dibangun, saya udah punya BLK. Saya bangun yang namanya sekolah vokasi, akademi komunitas ya. Sehingga tidak menyulitkan dunia industri untuk mencari tenaga-tenaga skill. Nah, dan saya lakukan ini supaya mereka tidak berpikir untuk membawa orang-orangnya masuk ke kita bekerja, ya, kecuali keahlian tertentu, ya. Jadi SDM-nya disiapkan. SDM kita harus siapkan, karena kalau itu tidak kita siapkan, kita juga tidak bisa menuntut banyak untuk menyerap tenaga-tenaga lokal. Bagaimana dengan infrastrukturnya Pak? Kesiapan infrastruktur di sini? Nah, saya kira infrastruktur yang terpenting adalah kesiapan tenaga listrik, ya, karena kita kenal bahwa smelter ini adalah industri yang sangat syarat modal, ya, padat modal. Nah, sehingga yang kita butuhkan saat ini adalah ketersediaan listrik. Ya, Sulsel sekarang ini kita masih surplus, ya. Tetapi saya membayangkan kalau pandemi ini selesai, ya, akan banyak investasi masuk ke Sulawesi Selatan. Saya jamin itu. Karena apa? Semua hambatan-hambatan investasi itu kita sudah beresin semua. Ya, sebelum Omnibus Law ya. Jadi sekarang izin-izin ya ada beberapa kita lewat online udah selesai. Ya, tidak perlu semakin antri lagi ke PTSP. Ya. Pokoknya semuanya dimudahkan. Apalagi kita kompak 24 kabupaten kota. Bahkan sekarang ini ya contoh saja, masyarakat itu masih banyak yang belum bisa menikmati jaringan yang baik. Ya. Nah, kami punya kebijakan adalah bangun aja dulu, nanti izin kita nyusul. Karena ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Bayangin orang mau invest jaringan aja nggak ada. Ini kan hal yang sangat prinsip sekali. Nah, satu hal yang saya sekarang minta, ya alhamdulillah oleh Bapak Menteri PU sudah memberikan izin untuk rencana pengembangan tol. Ya. Karena terus terang kalau tol ini nggak kita bangun, jalan nasional yang ada yang tidak terlalu lebar ini akan menyusahkan masyarakat. Bayangkan kalau dua kawasan industri dari selatan, dari Bantaeng, dari Takalar, semua menuju ke pelabuhan dengan kontainer-kontainer besar, ini akan mengganggu lalu lintas. Maka yang paling penting sekarang ini yang kita dorong adalah bagaimana infrastruktur jalan tol yang akan mendukung dua kawasan industri di selatan. Iya, baik. Saya beralih dulu kalau begitu ke Pak Septian untuk memastikan lagi rencana pemerintah pusat seperti apa sebenarnya kalau untuk pengembangan industri baterai ini. Artinya apakah industri pengolahannya ini akan dipusatkan misalnya di Indonesia Timur gitu, di Sulawesi, atau seperti apa yang ada dalam rancangan pemerintah?
Iya, terima kasih Mbak Kania. Jadi saya ingin jelaskan dulu. Jadi nikel ini sebenarnya bisa dipakai untuk dua ya Mbak. Yang pertama itu adalah untuk besi baja yang dimana saat ini sudah sangat berkembang. Smelter-smelter yang ada di Sulawesi, di Halmahera, itu adalah smelter-smelter yang besi baja. Yang kedua ini adalah lithium baterai. Nah lithium baterai ini yang sekarang baru akan berkembang Mbak. Jadi ini menurut saya peluang yang harus ditangkap oleh masing-masing daerah untuk bisa dioptimalkan. Sekarang sudah ada 4 fasilitas yang sudah dibangun untuk pengembangan lithium baterai ini, tapi masih di sisi hulunya. Tadi yang saya sampaikan di awal yaitu bagaimana bisa mengekstrak nikel dari biji nikel kadar rendah untuk dibuat sebagai bahan lithium baterai. Ada 4 yang sudah dibangun dengan total investasi sekitar $6 miliar. Yang pertama itu ada yang di Sulawesi itu Vale dan Sumitomo, yang di Morowali ini ada CATL dan Huayu, ini ada 2 di Morowali, dan yang terakhir Harita dan Ningbo itu yang ada di Pulau Obi. Jadi sebenarnya ini sudah dimulai Mbak pengembangan lithium baterainya sebenarnya semenjak 1 sampai 2 tahun yang lalu mereka sudah mulai merencanakan pembangunan terhadap fasilitas pengembangan lithium baterai ini. Jadi kalau untuk pengembangan sisi hulunya ini kecenderungan mereka adalah untuk membangun fasilitas pengembangannya di dekat dengan sumber daya nikelnya. Jadi kayak di Morowali itu dekat dengan tambang-tambang nikel yang di sana. Vale dan Sumitomo pun juga begitu, Harita pun juga begitu. Jadi kecenderungannya akan dekat kepada tambangnya. Nah, tapi semakin ke hilir, Mbak Kania, itu kecenderungannya akan lebih dekat ke pasarnya. Lebih dekat mendekat kepada pabrikan mobilnya, yang saya lihat trennya seperti itu. Jadi waktu diskusi kami dengan CATL misalnya, mereka berkomitmen bahwa akan menjadikan Indonesia ini adalah pusat pengembangan dan produksi lithium baterai mereka ketiga di dunia ya, setelah di Tiongkok sendiri, di Jerman, dan lalu kemudian mereka menyampaikan akan membangunnya di Indonesia, terintegrasi Mbak. Nah, kalau kita ngomong terintegrasi, berarti dari hulu, dari tambang nikelnya sampai ke lithium baterai, saya pikir Indonesia akan jadi yang terbesar, karena di Tiongkok, di Jerman, mereka tidak punya nikel, seperti yang kita miliki saat ini. Nah, sekarang bagaimana pemerintah daerah bisa menangkap hal tersebut? Karena untuk lithium baterai ini sebenarnya jumlah kebutuhan tenaga kerjanya itu lebih yang skill worker ya Mbak ya. Jadi saya pikir kalau Sulawesi Selatan yang disampaikan Pak Gubernur tadi, mempunyai keunggulan SDM yang saya lihat lebih baik ya dibandingkan wilayah-wilayah lain yang di Indonesia Timur. Saya pikir ini adalah satu hal yang bisa dimanfaatkan. Karena gini Mbak Kania, saya kebetulan baru pulang dari WDB. WDB ini ada di Halmahera Tengah, di mana di situ terdapat kandungan nikel terbesar ya di dunia. Nah, mereka ada sekitar 8.000 tenaga kerja lokal Mbak. Itu ketika saya survei di sana cukup unik juga. Mereka merekrut dari SD, lulusan SMP, lulusan SMA, yang harus mereka train gitu. Kenapa mereka sampai melakukan ini? Karena memang resource-nya, sumber daya manusia di sana tuh sangat jarang gitu. Jadi 8.000 orang ini mereka rekrut dari tingkat SD sampai SMA dengan gaji Mbak, itu mencapai 7 juta sebulan. Padahal UMR provinsi di sana hanya sekitar 2,7 gitu. Ada satu yang unik bahkan Mbak, ketika saya mengunjungi control room-nya untuk smelternya itu ya, di situ yang mengoperasikan semuanya wanita. Dan ada yang lulusan dari ilmu keperawatan, ada yang lulusan dari pariwisata, ada yang sastra Inggris gitu. Tapi ya memang karena yang ada sumber daya manusianya itu ya terpaksa mereka harus ambil dan mereka latih selama beberapa bulan untuk bisa mengoperasikan smelter itu. Dan so far ketika saya tanya kepada investornya, mereka sangat happy gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau ini ditempatkan di Sulawesi Selatan dengan kualitas sumber daya manusia yang sangat lebih baik dibandingkan wilayah-wilayah lain, saya pikir ini peluang yang sangat harus dimanfaatkan oleh daerah. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Gubernur, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi.
Ya, Anda kembali bergabung bersama kami lanjutkan perbincangannya. Saya sebelum ke Pak Latu ingin meminta tanggapan dari Pak Gub terlebih dahulu begitu ya. Kita bicara tadi banyak soal nikel dan pengembangan industri hulu sampai dengan hilirnya begitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai komoditas strategis, sebenarnya kan banyak sekali Pak yang terdapat di wilayah Indonesia Timur, di Sulawesi Selatan. Dan kalau kita melihat di tengah pandemi saat ini bisa dikatakan minim kontraksi sebenarnya dibandingkan dengan secara nasional begitu. Nah, penyangga pertumbuhannya ini apa Pak sebenarnya kalau untuk di Sulawesi Selatan sekarang? Iya, jadi di masa pandemi COVID-19 ini betul-betul kita lebih memiliki strategi penanganan ya. Karena ini kan pandemi COVID-19 ini kan virus ya. Jadi dampaknya memang ada dua, yang bergejala dan yang non bergejala. Nah, inilah yang kita ingin, bagaimana Sulawesi Selatan ini pandemi kita bisa atasi dengan baik, tapi ekonomi juga bisa berjalan. Nah, satu hal yang kita rasakan betul bahwa Sulawesi Selatan ini adalah salah satu penyangga pangan nasional. Oke. Ya, sehingga kami mengambil inisiasi dan menghimbau kepada seluruh bupati wali kota di 24 kabupaten kota, semua yang terkonfirmasi positif, baik yang bergejala maupun yang OTG, itu dirujuk ke Makassar, agar kita bisa pengendaliannya lebih mudah. Ya, itu yang kita lakukan, sehingga kita bisa lihat betapa daerah lain pada mengalami penurunan ya, baik pertumbuhan ya, produksi. Sulsel itu malah justru pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekspor kita naik 11%. Ya. Produksi kita juga ikut naik ya. Yang lebih ironi lagi adalah penggunaan listrik. DKI itu turun sampai 30%. Sulsel itu justru tumbuh 4%. Ya, artinya ini keseimbangan yang harus kita jaga. Karena bahwa Presiden selalu mengingatkan kepada kita bahwa ini membutuhkan strategi khusus, ya, bukan kerja-kerja biasa. Ini kerja-kerja yang cepat dan tepat. Gitu. Ada kesempatan yang bisa diambil begitu ya Pak ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Sulawesi Selatan ini sampai hari ini kita masih tumbuh pada sektor pertanian. Sektor pertanian itu penyumbang terbesar berarti ya. Iya, sektor-sektor yang lain berarti Pak kalau kita bicara sekarang upscaling ekonomi Sulawesi Selatan gitu. Karena kontribusinya secara nasional kan masih relatif kecil nih Pak. Kalau kemudian diharapkan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Strateginya seperti apa? Makanya sekarang kita udah mulai mapping. Kita udah mulai mapping. Kita tetap menjaga industri mineral kita, ya. Jadi smelter kita tetap support. Tetapi kita juga punya potensi yang sangat luar biasa di sektor pariwisata. Makanya saat ini kita di masa pandemi ini betul-betul saya dorong konektivitas itu. Bahkan sekarang ya boleh dikata selama ini kita dari Makassar ke Toraja itu membutuhkan waktu 9 jam. Nah, dengan selesai airport kita hanya membutuhkan waktu 35 sampai 40 menit udah nyampe Toraja ya. Dan sekarang udah ada 2 airline yang terbang ke sana. Dan yang kedua, ini juga Pak, saya ingin sampaikan bahwa kita ini negara kepulauan. Opportunity kita di sektor kelautan ini masih sangat besar. Sayang memang kita masih sangat tertinggal dari teknologi penangkapan, armada penangkapan, dan skill kepada nelayan kita juga belum di-up. Ya. Jadi kalau ini kita sentuh, saya yakin dan percaya bahwa kemiskinan itu akan sangat jauh turun. Ya, sangat jauh turun. Karena ya kalau kita bisa lihat sekarang ini Sulsel ini punya 330 pulau. Saya hampir setiap pekan saya kunjungin mereka ke daerah-daerah terisolir maupun ke pulau-pulau terjauh. Saya hanya ingin melihat mereka itu sampai hari ini kebutuhannya air bersih, listrik, ya.
Bayangin listrik mesti pakai genset. Jadi infrastruktur dasarnya itu juga memang yang harus belum kita dilengkapi. bicara soal kesehatan, pendidikan. Ya. Nah, kami ke depan kita berharap ya bahwa beberapa potensi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita, baik dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, ya. Tapi yang lebih penting lagi ini konektivitas dalam rangka mendorong kawasan-kawasan wisata kita. Saya baru 3 hari yang lalu kembali dari Luhut Timur. Di situ ada mineral, ya, ada valley. Tapi valley itu betul-betul dia menjaga alamnya sangat luar biasa. Dia konservasi dilakukan, tetap menjaga kelestarian danau yang ada di situ. Ada 3 danau di situ luar biasa cantik, dan itu danau purba. Danau purba. Danau purba. Dan satu-satunya danau yang airnya, Allah, masya Allah, itu jernih sekali. Dan ada ikan-ikan endemik yang masih sangat terpelihara di situ. Ini saja kalau ini bisa kita jual. Makanya kami dengan Vale lagi diskusi supaya bandara Vale itu diserahkan aja pengelolaannya ke kita sehingga pesawat-pesawat reguler bisa masuk ke situ. Itu salah satu yang sedang direncanakan saat ini. Pak Latu mungkin bisa menambahkan dari sisi pengusaha melihat sektor-sektor apa sekarang yang resistan, kemudian yang layak untuk didorong pembangunannya ke depannya. Iya, baik. Yang pertama barangkali kami melihat dari sisi dunia usaha, kenapa kontraksi di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan itu kecil. Pertama, Sulawesi Selatan adalah hub. Jadi distribusi perekonomian timur itu ada di Makassar, di Sulawesi Selatan. Sehingga pertumbuhan ekonominya masih agak stabil dibanding daerah lain. Ya kita tumbuh 3,8% ya. Itu angka yang sangat bagus dibanding Jawa 3,4 dan Kalimantan 3,2. Artinya apa? Distribusi ekonomi itu ada di timur. Yang kedua infrastruktur memang agak baik dikit dibanding yang lainnya untuk timur. Nah yang kedua ada yang menarik bahwa size kita punya informal ada 2,3 juta. Informal? Kalau informal. Ya ini karena saya sebagai ketua Pindo saya sangat teliti melihat itu untuk mengangkat mereka nanti menjadi usaha-usaha kecil, menengah dan besar. 2,3 juta ini size-nya kurang. Ada kesulitan untuk upscaling Pak dunia usaha di sana? Sebenarnya butuh waktu aja. Karena mereka ini dia akan hidup kalau ekonomi bagus. Dalam kondisi terpuruk kita ingat dulu Mbak kan ya pada tahun 2008 ya ekonomi yang menopang Indonesia kan sektor informal. Nah mereka ini di Sulawesi Selatan 2,3 juta atau kurang lebih 60%, lebih besar dibanding rata-rata nasional. Nah kalau kita rawat ini dengan baik, kesulitannya hanya sederhana dia, akses perbankan. Nah kalau ini bisa dicoba, karena perbankan kan lebih banyak main bank tenis. Nah kalau mereka ini ketika kita diberi ruang, kesempatan untuk mengolah hasil daerah ini luar biasa. Yang kedua, kenapa masih minim kontraksi? Kita betul tadi Pak Gubernur bahwa ekspor kita masih bagus, karena nikel masih ekspor bagus. Kemudian perdagangan antar pulau tadi nikel yang sudah diolah berarti ya Pak ya? Itu yang sudah diolah itu juga mengangkat daerah kita. Kemudian dengan adanya informal tadi ini mendorong. Sisi lain adalah sektor pertanian kita masih sangat bagus. Perkebunan, inilah mengangkat ke timur. Karena kita industri besar kita kecil sehingga kondisi masyarakat kita di sana itu tidak terlalu berdampak karena sektor pertaniannya menolong di situ. Jadi triwulan ketiga, triwulan keempat ini akan membaik? Akan lebih baik terus menerus. Apalagi banyak kebijakan Pak Gubernur, komunikasi kita dengan dunia usaha sangat cair dan kebutuhan-kebutuhan Indonesia sangat direspon. Jadi sinergi itu terjadi. Sinergi sangat bagus. Dan memang inilah sebenarnya untuk bernegara ini yang terbaik. Kan kita lihat bahwa ketika dunia usaha terpuruk. Pak, mohon maaf saya sudah harus jeda, tapi bisa kita lanjutkan sesaat lagi. Segmen terakhir masih ada satu segmen lagi. Saya potong dulu ya Pak. Dan perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi. Kembali kami lanjutkan ke Pak Septian. Pak Septian, ini segmen terakhir. Pak Septian mungkin tadi sudah mendengarkan diskusi yang di segmen-segmen sebelumnya. Kita ingin bicara mengenai percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur begitu ya, terutama untuk di wilayah Sulawesi Selatan ini. Seperti apa kira-kira strategi yang bisa dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan di sana dan juga untuk mendatangkan lebih banyak investasi lagi?
Potensinya ada di mana Iya. yang kira-kira bisa dikembangkan ke depannya? Iya, terima kasih Mbak Kania. Jadi kalau saya lihat Sulawesi ya, terutama secara keseluruhan, ini kan memang kaya terhadap sumber daya mineral. Tapi tadi yang disampaikan Pak Gubernur sebelumnya, ini sangat penting Mbak, penekanan kita punya balance approach ya dalam pembangunan ekonomi ini. Jadi tidak boleh juga terlalu rely kepada satu sektor, karena kalau misalnya nanti ada guncangan, maka itu ekonominya langsung daerah tersebut akan jatuh gitu. Ini kita lihat misalnya karena COVID ini daerah-daerah yang terlalu mengandalkan sektor pariwisata, ekonominya terkontraksi cukup tinggi. Gitu. Jadi saya pikir balance approach ini penting. Yang kedua, kalau yang saya lihat dari beberapa daerah-daerah memang berhasil menarik investasi yang cukup besar ini, memang mereka memberikan kemudahan. Satu hal, Mbak, terus terang ini adalah terkait dengan masalah tanah ya. Karena kalau kawasan industri ini rata-rata membutuhkan 3.000 sampai 5.000 hektar, kalau yang idealnya Mbak, itu memang ya banyak sekali kendala-kendala tanah yang mereka hadapi gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah provinsi bisa membantu terkait dengan penyediaan tanah ini akan sangat baik. Ini saya bisa pastikan Mbak, kalau ini diberikan, saya pikir akan banyak sekali investasi yang bisa masuk. Tapi jadi secara nanti dari spesifik, Pak BUMD, Septian? dari pihak swastanya, itu sebenarnya bisa mengambil keuntungan dan manfaat bukan dari jualan tanah gitu ya, tapi lebih kepada nanti penyediaan utilitas, jasa, atau bahkan nanti ikut berinvestasi di dalam kawasan industri tersebut. Oke, tapi mungkin Pak Septian juga bisa secara spesifik menyampaikan apa kiranya prestasi dari Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat tadi kan sudah disebutkan di tengah pandemi seperti saat ini masih mampu bertahan, kontraksinya relatif kecil dibandingkan dengan daerah yang lain begitu. Nah, kira-kira apa yang membuat kemudian Sulawesi Selatan ini istimewa, Pak Septian? Iya, ini memang Sulawesi Selatan ini dari dulu saya personally juga sangat sangat kagum ya, karena secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi selalu secara konsisten itu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Saya lihat ekonomi di sektor agrarianya itu sangat maju di sana Mbak, karena ini mungkin juga jadi salah satu hub ya buat untuk Sulawesi. Terus kemudian sektor perdagangannya ini juga sangat baik di sana karena relatifly infrastruktur dan yang lain-lain ini sudah sangat maju di Sulawesi Selatan. Tinggal adalah bagaimana kita bisa mendorong supaya size PDB dan kontribusi terhadap ekonomi nasionalnya ini bisa menjadi lebih besar. Tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, saya pikir itu sudah sangat tepat, Mbak Kania. Jadi pendekatan dari sisi agrarianya ini tetap dipertahankan, pendekatan terhadap sektor pariwisatanya, perbaikan konektivitas ini juga sangat baik. Yang ketiga adalah bagaimana bisa menarik investasi di sektor industri ya. Karena Dan sektor industri ini kan mungkin penyerapan tenaga kerjanya juga relatif besar dan tidak boleh dilupakan juga Mbak Kania, ketika misalnya ini industrinya berkembang, kayak yang saya ambil contoh misalnya di Morowali itu bisa sampai ada 40.000 tenaga kerja, kan di sana pasti orang-orangnya butuh makan. Otomatis nanti perlu ada suplai ayam, suplai beras, dan yang lain. Jadi ini akan mendorong pengembangan di sektor pertanian, orang juga nanti hari libur butuh wisata, segala macam. Akhirnya ini multiplier efeknya bisa lebih besar. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Gub, kalau begitu untuk menutup Pak perbincangan kita pada malam hari ini, tadi dikatakan memang dibutuhkan balance ya Pak ya, dan balance-nya itu sekarang di Sulawesi Selatan itu sudah cukup terjaga. Bagaimana Pak Gub? Ya, saya kira karena kita bicara soal mineral, yang pertama saya berharap ya bahwa pemerintah konsisten menjalankan Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang minerba, ya, apalagi dengan perubahan ke Undang-Undang Nomor 3, jadi kita tidak diperkenankan lagi mengekspor raw material, ya. Karena ini akan memberikan kepastian kepada seluruh yang akan berinvestasi ke Indonesia. Termasuk juga kita betul-betul melindungi industri smelter yang sudah terbangun. Karena ini kan padat modal. Iya, investasinya besar. Investasi besar. Ya. Dan yang kedua kita juga melindungi potensi sumber daya alam kita. Ya. Nah, yang kedua tentu saya ingin berharap ya bahwa ke depan ya sektor-sektor yang masih potensial untuk kita kembangkan seperti misalnya sektor perikanan tangkap ya, ini membutuhkan skill, membutuhkan armada yang canggih ya, yang syarat dengan teknologi, terus memberikan skill kepada nelayan-nelayan kita.
Dan yang lebih penting lagi, saya kira kita juga sangat opportunity kita sangat besar dalam pengembangan budidaya. Nah, di Sulsel kita sekarang sudah mengirim anak-anak muda kita sebelum pandemi ke Jepang. Kebetulan kita ada kerjasama. Ke Jepang? Iya. Okay. Kita kerjasama dengan Uwajima Project, ya, itu di bawah payung Sister Province dengan Ehime Provinsi. Dan rencana relokasi, ya, mereka akan merelokasi budidaya ikan tuna ke Sulawesi Selatan. Nah, kalau ini bisa berhasil, saya kira ikan-ikan yang lain juga kita mampu lakukan budidaya. Nah, kenapa budidaya ini penting? Karena memang budidaya ini memberikan kepastian, ya, memberikan kepastian supply. Nah, kalau kita nangkap dengan teknologi yang minim, hari ini ada, besok nggak ada. Jadi saya kira masih banyak deh opportunity kita untuk dikembangkan di Sulawesi Selatan. Jadi sustain juga begitu ke depannya begitu ya. Pak Gub, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Dan kemudian juga Pak Latu, Ketua Apindo Sulawesi Selatan, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga kepada Pak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Kania. Di Economic Challenges. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Economic Challenges pada malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata, undur diri dulu. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.